apa bisnis kita, dan kita yang sudah mempelajari tentang bisnis ini, marketing plan-nya, penghasilannya itu dahsyat dan sangat luar biasa. Oke, seperti tema malam ini, kita pengen bebas finansial. Saya ingin bercerita sedikit, teman-teman. Banyak di luar sana orang bekerja sebagai mungkin wira swasta, ya, ada yang dokter, ada yang PNS, ya. Itu dalam artian apa? Mereka ingin juga memiliki kebebasan waktu. Bukan hanya sekedar kebebasan waktu, tapi mereka ingin kebebasan finansial, teman-teman. Jadi kenapa ya? Ketika kita sharing sebuah bisnis, itu jangan pikir ke siapa, harus identik ke orang A, B, C, tidak. Kita sharingkan aja ke semuanya. Bayangkan, seorang dokter saja, apalagi saya pernah ketemu sama teman yang dalam artian sudah jadi dokter spesialis ya. Itu abang senior saya. Mereka aja itu sudah capek walaupun kerja dalam waktu 2 tahun loh teman-teman semua. Baru 2 tahun menjadi dokter spesialis, mereka itu sudah capek, mereka jenuh, mereka bosan. Dalam artian apa? Lalu saya masuk nih menawarkan sebuah peluang bisnis yang di mana peluang kita ini bisa diterima semua semua kalangan. Ya, bisnis kita ini sangat dahsyat loh teman-teman. Bisnis kita diterima semua kalangan. Karena apa? Kita tidak perlu berjualan produk. Jadi tidak ada perlu target-target yang membebankan kita seperti saya dulu. Teman-teman, dulu saya selama 10 tahun menjalani sebuah bisnis yang dimana tiap bulannya saya wajib berjualan 60 juta. Gitu loh. Bayangkan, ketika saya punya total komisi hampir 100 juta tiap bulannya, tetapi saya tidak mencapai achieve pada diri saya sendiri 60 juta, komisi saya akan terpotong seperempatnya. Saya cuma dapat seperempat dari 100 juta. Bayangkan seberapa kejamnya bisnis itu. Tapi apa? Dulu momentumnya pas. Dulu momentumnya sangat-sangat pas. Di saat itu momentumnya ya multi level marketing tradisional itu berjualan produk itu hal yang biasa. Itu ya memang momentumnya pas. Tetapi mulai dari saat ini setelah Covid, bisnis online ataupun momentum bisnis online itu sudah dimulai. Kalau teman-teman semua masih ketinggalan zaman, masih menerima peluang bisnis yang berjualan produk, target-target, tutup poin di luaran sana, berarti teman-teman siap-siap ketinggalan zaman. Gitu loh. Karena apa? Kita ingin punya bebas finansial. Sama seperti video yang sebelum kita tonton, sebelum kita mulai acara, kita ada Pipo sama Embro. Di mana-mana, saya tekankan lagi kepada teman-teman semua, di mana-mana ketika kita ingin punya bebas finansial, kita harus ada melakukan perjuangan. Jangan nanti terakhir bilang, itu ada slide-nya Matrix, slide-nya Live Good, komisi Matrix, itu nggak ada ngapa-ngapain dapat 30 juta. Nggak ada, kita harus tetap kerja. Yang dimana kalau kita ingin bebas finansial dapat 30 juta tiap bulan, kerja dulu. Kerja jadi diamond. Betul ya Pak Sodik ya? Sangat betul, yes banget. Ini nggak mau kerja, boro-boro langsung dapat 30 juta. Itu tidak ada teman-teman. Yang dimana lihat seorang Pipo itu membangun pipa juga kerja keras dulu. Membangun pipanya nggak ada yang langsung tiba-tiba airnya nyampe tuh ke rumah, nggak ada. Jadi teman-teman semua harus membangun finansial. Ya, harus ketika membangun bebas finansial itu harus butuh perjuangan. Nah, teman-teman semua, saya memilih menjalankan sebuah bisnis itu karena saya saat ini lebih merasa memiliki waktu. Lebih merasa memiliki waktu. Saya melihat pandangan di luaran sana yang bekerja, ya, mereka tidak punya waktu. Mereka, mohon maaf ya, untuk libur aja itu berpikir 2 kali gitu loh. Karena kalau mau libur panjang, otomatis kalau nggak ngabisin cuti, potong gaji. Ya gitu Mbak Ana ya, rata-rata di luaran sana ya. Jadi dilemanya itu Benar itu banget. sama gitu. Jadi secepatnya ketika ketemu orang yang membutuhkan peluang itu, tawarkan langsung bisnis live good-nya gitu. Saya tidak pernah memandang apapun kalangan orang ketika memberikan sebuah peluang. Karena kita tidak tahu orang yang ternyata kita anggap nggak mungkin jadi diamond, bisa jadi dia jadi diamond teman-teman. Makanya terutama ketika kita sudah sharing kepada orang itu, jangan lupa kita tetap harus memfollow up mereka ya dengan betul-betul. Jadi teman-teman semua, saya ingin share sedikit ya Pak Sodik ya, share sedikit. Tadi Pak Sodik sudah sampaikan, kita adalah semua di dalam grup ini adalah pemilik toko online. Saya Betul. menunjukkan bahwasanya toko online kita itu adalah toko online yang paling dahsyat teman-teman. Ketika kita ingin mendapatkan bebas finansial, kita harus tahu nih, bisnis kita ini apa? Kan gitu ya Pak Sodik ya. Kita harus tahu nih bisnis kita ini apa. Kita Sangat dapat betul. bebas finansialnya dari
bisnis seperti apa gitu ya. Saya akan melihatkan kepada teman-teman semua. Saya akan sedikit share screen. Bayangkan, ini bisnis kita sangat-sangat dahsyat teman-teman semua. Ini saya sudah searching, saya tipikalnya orangnya by data, tidak mau sembarangan. Bayangkan, untuk membuat sebuah website e-commerce toko online itu membutuhkan biaya 15 juta sampai dengan 70 juta. Ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau hanya sekedar membuat website 680.000, mendapatkan lisensinya, itu murah apa murah banget teman-teman? Murah Sangat, banget. Murah banget sangat. ya. Ini Ya. website bisnis e-commerce aja 15 juta. Bukan hanya itu. Ayo saya akan tunjukin lagi ya teman-teman semua ya. Oke, saya akan tunjukin lagi kepada teman-teman semua. Ini kita by data ya. Saya sukanya by data nih, nggak mau yang sembarangan. Nah, untuk itu website itu kan nggak mungkin nggak didesain nih. Kayak Live Good ini kan harus didesain. Oh, ini ada ada shop, ada membershipnya, ada order history-nya. Ini kan ini ya biaya untuk apa namanya untuk ininya untuk mendesainnya. Mendesainnya itu kurang lebih rata-rata biayanya itu kurang lebih 50 juta. Dan untuk maintenance-nya 7,7 juta sampai dengan 15 juta per tahun. Kalau Live Good hanya memberikan biaya maintenance-nya $100 per tahun, murah nggak teman-teman? Sekelas Live Good ya memberikan kita sebuah website toko online layaknya seperti ini. Sudah ada My Membership-nya, sudah ada shop-nya, tinggal klik ini kita bisa belanja. Dan itu sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat murah teman-teman. Ini ya, saya tunjukin lagi kepada teman-teman semua. Untuk fitur e-commerce-nya, fiturnya ya, itu biayanya 300.000 sampai dengan 16 juta. Bukan hanya sekedar itu. Belum untuk domainnya, belum untuk desainnya, belum untuk fitur yang lain. Contohnya seperti apa? Ya contoh kita bisa check out, kita bisa payment, bisa transfer. Itu salah satunya ininya ya, fitur-fiturnya ya. Itu biayanya 300.000 sampai dengan 16 juta. Belum biaya maintenance-nya yang saya bilang tadi 7,7 juta sampai dengan kurang lebih tadi 7,7 sampai dengan 15 juta per tahun. Live Good hanya memberikan kepada kita sebesar 1.700.000 per tahun. Terus bayangkan, dari maintenance kita kembali lagi nggak duitnya ke kita? Kembali lagi, kita dapat komisi lagi. Kurang kurang apa bisnis ini? Ini bisnis dahsyat banget. Gitu loh teman-teman. Saya ngasih tahu ke teman-teman semua biar melek bahwasanya membuat bisnis e-commerce, website, berjualan, toko online punya kita sendiri, kita membutuhkan biaya kurang lebih untuk membuat 15 juta sampai 70 juta. Tapi kalau kita kalkulasikan dengan maintenance 1 tahun, itu nggak kemana kita bisa ratusan juta untuk membuat sebuah website saja. Ketika kita ditawarkan ratusan ribu, kita masih mikir. Makanya teman-teman, pelajari dulu bisnis ini. Makanya saya belajar tentang bisnis ini teman-teman. Saya bukan melihat saya mengambil sebuah keputusan yang dimana saya tinggalkan kapal saya 10 tahun, saya sudah membranding diri saya, ya, sudah saya branding diri saya dengan perusahaan sebelumnya, ya kan? Saya mulai dari umur 18 tahun, terus saya tinggalkan bisnis sebelumnya karena karena satu peluang tanpa berpikir. Tidak, saya sudah berpikir teman-teman semua. Kalau saya tidak berpikir, saya sudah join ketika Dr. Sugeng join di bulan November. Kalau saya tidak berpikir, saya telah berpikir, saya belajar dan saya melihat bahwasanya bisnis ini ke depannya akan booming teman-teman semua. Ini bisnis satu-satunya di dunia. Toko online sistemnya bisa dikembangkan dengan network. Ini satu-satunya. Percaya, ini yang akan mengantarkan kita untuk menjadi seorang milioner teman-teman. Ya. Oke teman-teman semua, saya stop share screen-nya. Jadi teman-teman, singkat cerita, ketika kita ingin mendapatkan bebas finansial, kita memang harus butuh serius dan hati kita harus 100%. Jangan tanyakan kenapa kita belum dapat prospekan, belum dapat orang yang seperti kita. Tanyakan ke diri kita, kita sudah 100% belum? Terkadang kita belum 100% untuk mengerjakannya. Saya aja memilih bisnis ini teman-teman, tidak main-main gitu loh. Ini bisnis bukan main-main bagi saya. Ini sebuah kerjaan yang harus kita kerjakan. Bisnis bukan bercerita untuk penghasilan di hari esok, untuk makan besok, tidak. Mungkin teman-teman semua ada yang bekerja ya, masih ada yang bekerja atau punya bisnis di luar sana.
itu boleh kita untuk makan hari besok. Tetapi ketika bangunlah sebuah bisnis untuk jangka panjang, 3 sampai 5 tahun ke depan. Tidak ada namanya tolak ukur bisnis itu 3 sampai 6 bulan. 3 bulan udah cabut, 6 bulan udah susah bisnisnya gitu loh. Enggak ada. Bisnis itu tolak ukurnya 3 sampai 5 tahun. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman belum melewati fase itu, jangan menyerah dulu. Terus berpikir setiap hari, berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan orang-orang yang sejalan sama saya. Ketika kita sudah berpikir setiap hari untuk diri kita sendiri, bisnis kita sendiri, saya yakin pasti akan ketemu jalannya. Teman-teman semua, saya punya doa di bulan Februari dulu, Februari kemarin, satu doa yang setiap hari, setiap malam, setiap tahajud saya sampaikan. Saya doakan untuk bisnis saya dan alhamdulillah sudah apa namanya sudah dapat jalannya Pak Sodik, gitu Pak Sodik. Jadi kita harus berdoa setiap hari. Dari bulan Februari loh Pak Sodik saya doakan nih. Februari saya doakan, Maret saya doakan, akhirnya di akhir Maret saya dapat solusinya Pak Sodik. Gitu loh. Jadi makanya teman-teman, kita selalu doa itu sama seperti afirmasi sebenarnya teman-teman. Doa kita setiap hari itu seperti afirmasi setiap pagi yang harus kita lakukan. Saya dan tim saya setiap pagi komitmen ya, tim saya seperti Mbak Maria dan lain-lain itu komitmen setiap hari itu, setiap pagi itu afirmasi. Live Good adalah bisnis paling gampang. Live Good bisa mengantarkan saya jadi kaya. Live Good bisnis yang menghasilkan. Live Good bisa membantu banyak orang termasuk diri saya. Setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur itu yang kami sampaikan. Dalam artian apa? Sama seperti doa. Ketika kita seorang muslim, kita sholat 5 waktu. Kita berdoa terus nggak selama 5 waktu itu. Pasti kita sholat. Dalam artian apa? Kita berafirmasi setiap hari. Setiap kita sholat agar kita mendapatkan suatu yang kita inginkan. Jadi kalau pikiran kita live good ini sudah sulit dan susah, mohon maaf, ketika sudah mengeluh aja, ya gimana ya maintain bulan ini gitu loh. Itu aja afirmasinya sudah negatif gitu loh. Jadi bingung sendiri nanti hasilnya. Bisnis ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Bisnis ini dikerjakan teman-teman semua. Kalau terlalu banyak berpikir, nggak akan ada hasil. Gitu loh. Yes, luar biasa dokter. Betul ya Pak Sodik ya? Kerjakan, bisnis ini dikerjakan. Mohon maaf teman-teman. Mulai dari awal bulan saya, terutama di bulan Maret ini, saya tahu nih, kita di akhir bulan ini nanti, di sampai tanggal 29-30, terutama di minggu ini deh, kita ini aja, realistis saja. Di minggu ini, pasti pada udah kesulitan semua untuk maintenance. Kenapa? Orang sudah prepare untuk lebaran. Gitu loh Pak Sodik. Betul ya Pak Sodik ya? Ini tradisi kita nih. Tradisi kita yang nggak mau kita terima. Walaupun kita berubah, tapi lingkungan kita belum berubah. Gitu loh. Saya sudah prepare dari awal bulan, gitu loh. Prepare dari awal bulan. Tanggal 18 kerjaan saya sudah selesai. Saya sudah mengerjakan dari awal bulan. Jadi kita langsung gas dari awal bulan, gitu loh. Ketika teman-teman gas terus setiap hari, gas terus targetnya, gitu loh. Telepon semua timnya, lakukan teleconference, lakukan Zoom dengan orang-orang baru. Pasti akan ada hasil. Allah itu nggak bohong teman-teman, ya. Kita pasti akan ada hasil kalau kita kerjakan. Nggak mungkin tidak, pasti. Apalagi ini bisnisnya, terkadang karena bisnisnya santai, ya kita jadinya males-malesan jadi santai. Ya Pak Sodik ya, betul ya. Karena nggak ada kejar target kok, nggak apa-apa katanya. Gitu loh. Nggak kejar target jadi kita santai. Nggak bisa juga teman-teman, yang ada apa? Orang sudah jadi diamond duluan gitu loh. Masa mau ketinggalan gitu loh. Nanti yang ada ngeluh bisnisnya susah, padahal kita yang udah terlalu banyak mikir untuk mengerjakannya. Jadi teman-teman, ayo fokus gitu loh. SGR Academy kurang apa lagi? Ya. Kurang apa lagi? Zoom dikasih terus setiap Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Tanpa terkecuali, kecuali hari besar Idul Fitri. Gitu loh, atau Natal atau dan segala macam, gitu kan. Dalam waktu setahun itu bisa dihitung kita nggak Zoom. Bagi member yang 1 tahun, dikasih lagi pembelajaran tentang online. Bukan cuma itu, dikasih lagi belajar sama leader internasional. Bukan cuma itu lagi, dikasih door prize harga 50 juta. Kurang apa lagi? Padahal bisnisnya untuk kita. Untuk diri kita sendiri. Tapi mentor-mentor kita peduli akan kita. Masa kita nggak peduli sama diri sendiri? Gitu loh. Jadi teman-teman semua, kita memang harus ketika ingin mendapatkan bebas finansial, pengen bebas pendapatan atau keuangan, kita harus berjuang dulu di bisnis ini. Tidak ada yang tidak mungkin
ketika kita sudah komit dengan diri kita sendiri. Betul ya Pak Sodik ya? Sangat betul, dokter, sangat betul. Wah, jadi teman-teman semua saya sudah lihatkan tadi kuncinya. Ini bisnisnya dahsyat, sangat murah. Bisnis kita dari Amerika loh teman-teman. Website itu udah pasti sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat. Nggak akan ada dibobol-bobol, dihack-hack gitu loh. Bayangkan, itu belum dengan duit keamanannya lagi ya teman-teman ya. Ketika kita punya punya ini ya, punya website itu bisa dijebol sama hacker. Kita ngeluarkan duit lagi untuk biaya keamanan itu bagi orang yang mengerti tentang itu ya pada bidangnya gitu. Jadi teman-teman, ini bisnis sudah dahsyat banget. Jadi kita harus benar-benar berjuang di sini untuk mencapai sebuah kebebasan waktu dan kebebasan uang. Itu yang kita inginkan. Karena di luaran sana, ya, solusi yang paling masalah orang paling kan kalau nggak kesehatan, keuangan, udah nggak ada lagi yang lain, gitu loh. Masalah percintaan, masalah rumah tangga akan hancur kalau nggak ada keuangan. Tetap kembali lagi keuangan kalau nggak ada duit. Jadi teman-teman, solusinya itu adalah di duit, gitu loh. Keuangan, gitu loh. Dan apa? Ketika punya uang, belum tentu punya waktu. Yang ada apa? Kelahi lagi rumah tangganya. Betul nggak Pak Sodik ya? Betul ya Pak Sodik Sangat ya? betul, betul. Punya uang Mas, nggak Benar banget. hilang. yang ada apa ya Pak Sodik ya? Mas banyak duit tapi kok nggak ada waktu. Ini kadang perempuan begitu ya Pak Sodik ya. Tiba nggak ada waktu gitu ya kan. Oh ini. Siap-siap dokter, siap-siap. Makanya Pak Anda, ini harus prepare betul-betul bagaimana punya kebebasan waktu sama kebebasan uang. Jadi teman-teman, sebanyak apapun duit kita, tapi nggak bisa kita menikmatinya, percuma aja. Nggak bisa kita liburan ke Eropa ya Pak Sodik ya. Cuman lewat bisnis inilah kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Makanya teman-teman yang saya lihat di Livegood itu adalah 2% saham perusahaan. Itu yang saya lihat. Kalau tidak ada yang free passive income bisnis ini, saya nggak akan tinggalkan bisnis sebelumnya. Karena apa? Selamanya juga bakal jualan, bakal ngomset terus gitu loh. Tidak dengar ya teman-teman. Ketika nanti di luaran sana menawarkan bisnis apa? Bisnis A, B, C, bisnis pupuk. Jadi jadi teman-teman semua kalau ditawarkan bisnis-bisnis di luar sana, mau bisnis apapun itu sama juga ngomset terus jualan, mending buka konvensional sendiri, modal sendiri, jual cabe, jual kelontong, masih mending lebih banyak duitnya dibanding jualin barang orang gitu loh. Saya keluar dari perusahaan sebelumnya karena capek jualan. Jualan apa? Jualan perusahaan orang terus gitu loh. Targetnya tiap bulan poin. Katanya pasif income, tapi disuruh 60 juta tiap bulan jualan. Dari mana pasif income-nya gitu loh. Makanya saya ngelihat Livegood ini karena ada pasif income-nya teman-teman. Ada 2% saham perusahaannya gitu loh. Kalau tadi nggak ada itunya, saya nggak akan tinggalkan bisnis sebelumnya. Dan saya tidak akan memilih kapal yang lain. Toh juga suruh jualan juga kan. Gitu loh. Jadi teman-teman semua, ini bisnisnya nyata. 2%-nya sudah didapatkan oleh mentor-mentor kita Pak Hardi dan Dr. Sugeng. Selanjutnya akan diterima Pak Sodik, Mbak Ana dan kita semua ya teman-teman. Jadi gini, sama kayak Pak Sodik bilang tadi, kalau sudah mendapatkan saham 2% berarti kita salah satu pemilik perusahaan. Jadi ketika teman-teman membeli 680.000 itu, teman-teman sudah menjadi pemilik perusahaan Livegood. Kan toko online punya kita sendiri. Tapi apa? Kalau mau dapat share profit dari omset dunia, Livegood memberi syarat kepada kita punya 2.500 cabang toko online. Gitu loh. Baru dikasih sahamnya pada kita gitu. Masa satu toko online langsung dikasih saham kan nggak mungkin ya teman-teman semua ya. Jadi harus betul-betul ngelihat bisnis ini dengan nyata seperti saya melihat bisnis ini, seperti Pak Sodik melihat bisnis ini, seperti Mbak Ana melihat bisnis ini. Saya ingin teman-teman semua juga seperti kami semua. Saya tipikalnya kalau udah jalani bisnis itu satu harus tuntas. Karena apa? Muka saya malu teman-teman semua. Nanti saya nyebrang ke sebelah, balik lagi ke sini. Nyebrang ke sebelah, balik lagi ke sini. Ini wong orang gimana ya? Gimana kita mau dapat orang yang ikut kita? Orang ikut kita pun capek. Ini kok bentar lagi sana, bentar sini. Mau ditaruh di mana nih muka? Mau taruh di mana ini muka gitu loh. Saya jujur teman-teman saya pahit aja ngomong. Kalau teman-teman sudah milih Livegood, kerjakan Livegood. Kalau teman-teman semua sudah keluar dari Livegood, milih bisnis lain, keluar sekalian, jangan balik-balik lagi. Itu kalau saya, ya teman-teman saya. Kalau misalnya kurang apa lagi, mentor kita ada. Tinggal belajar sama Dr. Sugeng, tinggal belajar sama Pak Sodik.
Tinggal belajar sama Pak Hardi yang sudah diamond, gitu loh. Jadi teman-teman semua, ayo fokus sama bisnis ini. Pasti ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, nggak mungkin saya masih tetap di sini, teman-teman. Gitu loh. Wong biasanya udah dapat ratusan juta. Kalau di sini, mohon maaf ya, belum dapat ratusan juta memang. Tapi kalau setidaknya seperempatnya aja belum dapat, saya bakal tinggalin juga gitu. Tapi dalam waktu 3 bulan saya sudah mendapatkan itu. Ini bisnisnya dahsyat, saya bilang. Gitu loh. Makanya saya secepatnya minimal harus dari affiliate biasa ya, jadi bronze, kalau bisa langsung platinum kemarin, makanya langsung kejarnya platinum karena duitnya lebih terasa di platinum, betul ya Pak Sodik ya, gitu loh. Sangat Sama kayak betul. Sangat sama betul. kayak sama kayak gini Pak Sodik, kita ini harus berlari juga Pak Sodik, sama kayak siapa ini Lailani bilang di Ya. platinum itu banyak loh teman-teman. Terkadang jangan terlena. Jadi jangan terlena di satu tempat kita. Kita harus move terus naik ke atas, move terus naik ke atas. Tapi apa? Teman-teman, mulai dari sekarang yang masih bronze menjadi silver, silver mau ke gold, itu kan 5 kali lipat. Betul ya? Dari 20 ke 100, itu kan 5 kali lipat. Ya. Ah, dari 100 ke 500, 5 kali Lima. lipat. Dari 500 ke 2.500, 5 kali lipat. Makanya kerjanya 5 kali lipat, tambahkan lagi 5 kali lipat, tambahkan 5 kali lipat. Bukan gampang teman-teman semua. Jadi kita harus persiapkan diri kita. Jadi ketika teman-teman mau jadi diamond, bukan hanya sekedar jumlah sekarang, tapi hati kita sudah 100% belum di live good. Kalau belum, bakal jatuh juga untuk bayangkan mempertahankan 2.500 dan ketika tidak mempertahankan hilang $2.000, itu lebih pedih ketika tidak mempertahankan dari silver ke bronze. Betul ya Pak Sodik ya? Makanya kita harus persiapkan diri kita untuk bebas finansial. Konglomerat yang ada di Indonesia, mereka semua mendapatkan bebas finansial tanpa tidak mungkin tanpa perjuangan. Pasti ada perjuangan. Sekarang gini, saya buka nih agak 5 menit lagi. Saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua bedanya mental seorang pembisnis yang sudah konglomerat sama orang yang biasa-biasa aja. Mereka tahan banting, semuanya dihantam, nggak takut apapun yang ada di depan. Kita ilustrasikan aja. Kita, nih mohon maaf ya, orang yang bekerja di Indonesia sama orang yang bekerja di luar negeri itu mindsetnya beda. Kalau mindsetnya di luar negeri udah seperti apa? Saya ingin balik ke Indonesia nanti, harus punya aset, harus punya bisnis, dan saya kerja di tempat orang harus maksimal. Kalau orang kita udah nggak apa deh, dapat makan besok jadilah, bisa makan besok jadilah, bisa beli motor jadilah, gitu loh. Nggak ada target di dirinya. Saya coba bayangkan aja. Ini mohon maaf, banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia sana. Teman-teman kita nih, bayangkan mohon maaf ya teman-teman kita kerja di Taiwan, di Hong Kong, dimanapun itu. Mereka ngelihat bisnis, bangun bisnis lagi. Karena apa? Ketika pulang ke Indonesia, mereka harus ada penghasilan, mereka harus ada aset. Yang malesan tuh orang-orang kita di sini. Cukup makan aja. Karena apa? Mentalnya belum diubah. Tolong ubah mentalnya dulu. Kalau mau, jangan cerita mau jadi pembisnis. Jangan cerita mau jadi pengusaha. Kalau mentalnya masih mental tempe. Mentalnya diubah dulu teman-teman. Mental itu kebentuk karena apa? Ditolak, diejek, dicaci, dimaki. Mental akan terbentuk. Ini baru ditolak sedikit aja. Pak Sodik, saya ditolak Mbak. Piye to Mbak? Kan gitu kan. Waduh, baru sekali gitu loh. Baru sekali loh teman-teman. Belum berkali-kali gitu loh. Belum berkali-kali. Waduh, saya aja sama Dokter Sugeng itu 3 hari yang lalu masih ditolak orang. Sekelas Dokter Sugeng yang udah nunjukin $4.000 masih ditolak gitu loh teman-teman. Jadi jangan bilang di sini, oh enak ya Dokter Sido, oh enak ya Pak Sodik, oh enak ya Dokter Sugeng, ngomong langsung closing. Enggak. Tapi teman-teman, pastikan, Pak, saya bisa pastikan bisnis live good tingkat closingnya lebih tinggi 80% dibanding bisnis penjualan produk. Percayalah. Yes, banget. Kenapa Sodik? Yes, banget. Betul. Betul kan Pak Sodik ya? Betul. Ketika teman-teman semua, oke, bisnis, nggak usah lah bisnis network, bisnis konvensional. Saingannya apa? E-commerce, Tokopedia, di Shopee. Perhatiin Shopee. Satu produk tuh bisa 5 orang, lima produk yang sama lo gambarnya. Gitu loh. Orang sekarang udah cerdas, yang dilihatnya apa? Sudah berapa banyak, sudah apa-apa reviewnya, lihat total penjualannya, sudah 10.000 apa belum tuh yang orang beli. Ah, sedangkan kita baru mulai, closingnya baru 1-2 produk di Shopee kita. Gitu loh. Jadi teman-teman semua, semuanya itu butuh perjuangan. Saya bilang, di network juga butuh perjuangan. Gitu. Jadi mental kita siapkan, ini bisnis yang nyata, bisnis toko online kelas dunia, ya.
bisnis toko online kelas dunia, sudah ada di 200 negara, kita bisa ngembangkan di mana saja, saya yakin. Kita yang ada di Zoom malam ini, yang tetap komit 57 orang ini, harus jadi diamond. Dan saya tunggu teman-teman semua di tanggal 22 November 2025 di panggung diamond. Jangan silver tetap silver ya teman-teman. Berarti nggak kerja ya Pak Sodik ya. Tiap bulan maintain silver aja dipikirkan ya. Tiap bulan maintain silver aja. Udah dikasih solusi. Apa solusinya? 1 tahun dikasih pendidikan dapat door prize. Upgrade lah 1 tahun. Jadi silvernya tuh nggak di silver terus tiap bulan. Tiap bulan maintain silver kayak mana 20-nya ya. Kayak mana 20-nya ya. Gitu-gitu aja. Jadi teman-teman komit kita bayar 1 tahun. Duplikasikan tim kita bayar 1 tahun. Untuk bisnis 1.700.000 atau saya suruh buat website sendiri, maintainnya 7,7 juta minimal. Nah, sekarang pilih mana gitu loh. Pilih mana ayo. 1.700.000 tapi bisa menghasilkan dikembalikan ke kita lagi dengan komisi matrix kan gitu ya. Jadi teman-teman semua kita 1 tahun, tim kita juga pembayaran 1 tahun, duplikasi ketika silver kuat, jadi ada pertumbuhan tiap bulan, nggak apa-apa. Susah kita dulu membangun 20 itu untuk 1 tahun organisasi kita untuk jadi silver kuat diri kita. Tapi tiap bulannya pasti kita akan bertambah terus teman-teman. Setidaknya tambah 1, tambah 2. Ini enggak, kalau yang per bulan 20 per bulan semua nih. Nanti bulan depan 18, bulan depannya lagi 16. Naik lagi 2 18, baik lagi 20. Jadi gitu-gitu aja. Jadi saya teman-teman, kunci sukses kita komit pada diri sendiri, terutama ayo kita bayar 1 tahun. Sudah gampang kan? Kita nih kayak Pak Sodik, Mbak Ana, saya untuk Mbak Bu Isro, Mbak Hain untuk menawarkan membership 1 tahun itu udah gampang. Karena apa? SGR Academy sudah memberikan fasilitas lebih untuk kita tawarkan itu. Jadi manfaatkan momentum itu. Manfaatkan momentum itu untuk kita perkembangan dan pertumbuhan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Sodik. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Apakah teman-teman ada yang ingin melakukan pertanyaan? Boleh kita diskusi ya Pak Sodik. Kita santai ya malam ini Pak Sodik ya. Malam Santai ini banget hari ini, Dok. Tapi Pak Sodik kirain tadi ini latar dari Zoom, ternyata ini latarnya musolanya ini ya, base camp. Masalah Live baru. Good. Oh ini Ah. keren. Hasil Kita dari nih Live Good. Wow, Ya, Mana ya? 850. Keren luar biasa itu. Bayangkan Pak Sodik itu membangun, bayangkan sudah beli mobil, bangun musola gitu loh. Kalau bilang lift kuning nggak ada duitnya, waduh berarti nggak kerja ya Pak Sodik ya. Dan Oke, saya kembalikan ke Itu Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Oke, terima kasih Dokter Ridho. Masya Allah luar biasa ya. Jadi di sini tuh diperlukan memang kerja keras ya, komitmen itu. Biar apa? Biar kita bisa. tuh, Dokter monggo. jumpa lagi ya. Dokter tadi dokter di ulasan pertama tadi dokter berkata gini, tiap hari dokter buat afirmasi dengan tim. Yang saya tanyakan, itu afirmasinya itu melalui VC atau telepon friend tiap pagi itu. Maksud saya gini, dokter sengaja membuat telepon friend sama tim dengan Bu Maria atau dengan tim yang lain tuh pagi-pagi telepon bersama atau menggaungkan gini. Oke, hari ini saya sehat, hari ini saya bisa merubah saya apa seperti itu, dokter? Yang saya tanyakan. Saya jawab dulu ya Bu Isro ya. Ya. Jadi gini, saya ada di grup itu buat absensi. Jadi absensi, siapa yang sudah melakukan afirmasi, buat checklist gitu. Oh hari ini Pak ini sudah checklist afirmasinya sudah. Jadi ada absensi di grup. Jadi di absensi di grup. Jadi ketika sudah melakukan afirmasi, boleh centang di grup gitu. Sampaikan di grup itu bahwasanya kita sudah melakukan afirmasi. Jadi saya bisa kontrol tim saya di situ. Ketika mereka semua belum melakukan itu, gitu ya, belum manut aja sedikit gitu, manut aja sedikit tentang hal ya, masa kita kan butuh orang yang satu energi ya Bu Isro ya, satu Ya. energi, satu visi sama kita, ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan, termasuk melakukan afirmasi. Kalau mereka sudah setiap hari melakukan afirmasi, kalau tadi mereka masih sulit untuk merekrut, saya akan bimbing mereka. Tapi kalau mereka melakukan afirmasi aja, contoh afirmasi aja mereka tidak melakukannya, ya saya boro-boro gitu loh. Tahu solusinya seperti apa, kurangnya seperti apa. Saya tinggal ngomong, kamu belum afirmasi, kamu belum memikir bisnis ini gampang. Wajar kamu dapat kesulitan gitu. Jadi kalau saya melakukannya itu absensi biasanya. Tapi kalau misalnya
tidak ada undangan baru ketika Zoom, kami selalu sampaikan sebelum menutup acara kita. Jadi kan kayak gini saya afirmasikan, saya sampaikan ke bareng-bareng, kami ucapkan bareng-bareng tentang afirmasi, 9 afirmasi yang selalu kami lakukan setiap harinya. Gitu Bu Isra. Absensi ke grup kita masing-masing. Kita ada grup, kita buat absensi. Biasanya seperti itu. Karena ini bisnis kita. Mau dia checklist mau bohong, ya itu kembali diri dia. Tuhan tuh nggak akan tidur ya Bu Isra ya. Siap. Kalau dia bohong, tetap juga. Dia, oh saya udah tetap sulit juga nantinya gitu ya. Kan yang sulit itu dia gitu. Ya. Siap. Oke Bu Isra. Seperti itu. Mau ditanya? Enggak, pas. Untuk yang lain bisa saya beri kesempatan. Terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Nah, ini bisa dicontoh di tim kita juga ya. Terus Siap. kemudian ada siapa lagi? Ada Bu Iin ya. Bu Iin dari Sidoarjo ingin bertanya. Silakan Bu Iin. Ya, selamat malam, semangat pagi, Dokter Ridho. Selamat malam Bu Iin, MC kondang kita. Berjumpa kita di Zoom. Terima kasih Dokter Ridho. Seperti yang disampaikan Dokter Ridho tadi ya, benar banget Dokter Ridho. Kalau kita di bisnis lama ya, MLM, kita jangan ngomong pasif income-nya di mana Dokter Ridho, benar banget ya. Orang kita dituntut belanja terus, hasilnya kecil, belanjanya gede, pasif income-nya di mana Dokter ya? Iya, Benar ya? ada pasif income-nya. Saya berani bertaruh. Kalau bisnis multi level marketing, kalau sudah kita disuruh kejar-kejar poin, target-target tiap bulan, itu nggak ada pasif income-nya. Sekalian semua ditipu. Dah, itu pahitnya Bu Iin ya. Jadi kalau kita ngomong tentang passive income itu, kita pilihlah Livegood ini, yes banget ya, sistemnya udah nggak perlu diragukan lagi lah ya, Dokter Ridho ya. Nah ini ada yang ingin saya tanyakan nih Dokter. Sebagai seorang dokter nih ya, Dokter Ridho sebagai seorang dokter, pastinya kan selektif banget nih Dokter ya, dalam memilih dan memutuskan suatu bisnis, terutama bisnisnya ini ada hubungannya dengan produk kesehatan ya, suplemen kesehatan ya di Livegood ya. Nah, pastinya produk kesehatan atau suplemen Livegood ini kan sudah teruji nih, bermutu tinggi, kualitas premium kan ya Dokter ya. Nah, menurut Dokter Ridho nih, sejauh mana sih akuratnya hasil laboratorium dari suplemen kesehatan kita Livegood ini Dokter? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ke kami Dokter, biar kami itu semakin mantap nih bahwa memang benar-benar produk kita Livegood ini suplemennya kualitas premium gitu Dokter. Oke, Bu Iin, bagus pertanyaannya dahsyat banget. Jadi Bu Iin, Ibu Iin pernah lihat sertifikatnya di toko Livegood kita nggak? Iya Dokter. Sertifikat of analysisnya udah lihat? Sudah pernah Ya, lihat? sertifikat itu Dokter ya. Yang sertifikat yang bisa kita download? Ya, sekilas saya melihat, tapi belum saya lihat secara jeli sih di situ. Nah, jadi teman-teman semua di sini boleh tak share screen dulu kan? Ya, share screen dulu. Nah, di sini di bagian, nah, jadi kita punya toko online harus tahu sendiri ya. Jadi di sini sudah di bisnis kita itu sudah jelas ini, semuanya sudah tertera nih, sertifikat kita sudah sini, tinggal kita klik, tinggal kita pelajari. Nah, jadi ini semuanya sudah ya sudah apa namanya sudah kalau saya bahkan detail orangnya Bu Iin. Ini saya searching dulu nih alamatnya di New York, betul nggak? Saya searching dulu nih perusahaannya. Kan kita nggak tahu nih, karena kan perusahaannya perusahaan Amerika. Kan gitu kan, kita tinggalnya di Indonesia. Kalau di Indonesia saya masih tahu sedikit-sedikit kan. Nah, jadi sertifikat of analysis untuk bioaktif multivitamin for men, saya pelajari betul. Saya pelajari seperti apa. Pertama perusahaannya. Saya lihat ada nggak betul websitenya ini. Saya lihat alamatnya. Ya kan kita harus tahu dulu nih yang mengeluarkan sertifikatnya. Gitu kan. Saya lihat memang ada nggak biasa di websitenya itu ada yang quality controlnya. Betul nggak si Barbaro ini gitu loh. Jadi itu pertama saya lihat. Dan tuh saya lihat ini tentang vitamin A, saya bandingkan dengan produk saya sebelumnya gitu loh. Vitamin B, biotinnya gitu kan. Saya lihat ini saya pelajari apa bedanya. Kan gini kan, apa bedanya? Contohnya gini, apa bedanya sama dengan multivitamin pria sama multivitamin wanita. Nah, jadi kalau di wanita itu di asam folatnya itu lebih tinggi. Saya perhatiin semuanya, oh apa aja bedanya ya. Nanti pandai-pandai aja mereka nih. Saya orangnya kritis pada diri sendiri. Saya lihat apa sih bedanya yang perempuan sama yang laki-laki. Bisa aja mereka tinggal ngubah labelnya aja gitu kan. Saya lihat, oh ya ternyata di perempuan itu asam folatnya itu lebih tinggi dibanding yang di laki-laki. Untuk vitamin A, C, E-nya itu masih sama. Jadi saya pelajari sampai sedetail itu. Nah, jadi saya bersyukur. Kalau dibilang produk kita, teman-teman semua, di sini sudah ada semuanya. Bahkan ada USDA, udah yang ada FDA gitu kan. Ini kayak Super Red aja itu punya berapa sertifikat gitu, nggak cuma satu. Nah, ini di Summit
Nutrition Laboratorium, ya kan? Saya lihat, saya perhatiin, saya pelajari semuanya. Jadi ketika ini kita bisa klik semua teman-teman semua. Jadi kalau tanya, oh Live Good mana sertifikatnya? Ini ada Diet Sleep Labs kan? Nih saya pelajari semuanya nih. Saya lihat-lihat, saya pelajari dulu. Oh betul enggak gitu kan? Ini kan report udah di reportnya, ya kan? Specification-nya ada reportnya. Saya jelasin semua, saya pelajari semuanya. Jadi kalau saya tuh harus by data, orangnya by data, saya nggak mau kata-katanya. Makanya kalau katanya saya harus pastiin dulu. Nah, jadi teman-teman semua, produk Live Good, ya produk Live Good itu produknya bagus-bagus semua. Dibandingkan dengan perusahaan sebelum-sebelumnya itu bagus juga, sama-sama bagus. Tapi apa? Ini harganya murah dibanding yang lain. Itu aja kelebihan kita. Harganya itu grosir, bisa kita beli satuan, harga grosir, tapi kita bisa beli satuan dengan komposisi yang seperti itu. Saya rasa ini sangat murah dengan teknologi yang dilakukan pembuatannya di Amerika. Teknologi di Amerika sama di Indonesia beda. Karena saya tahu itu. Karena apa? Di bisnis sebelumnya ada produk saya di bisnis sebelumnya itu masih buat di Thailand waktu itu. Di Thailand nih, hanya sekedar Thailand nih, belum Amerika. Satu produk ini contohnya dibuat di Thailand, gitu kan? Dibuat di Thailand. Ketika di 2 tahun saya menjalannya harus di Indonesia. Karena ada regulasi di Indonesia itu ketika kita punya perusahaan di Indonesia, setidaknya 1-2 produk harus dikemas di Indonesia. Ya, langsung berubah. Setidaknya masih bagus, tapi masih kalau dibandingkan sebelumnya kurang bagus gitu loh. Jadi ketika sampai ke Indonesia kok ada perubahan ya? Karena di Indonesia ini pH air kita kurang stabil. Beda sama di luar sana. pH air di sana stabil. Di kita jarang stabil, mohon maaf. Ada yang di rumah kita yang airnya itu bau ya, ada yang masih berbesi gitu kan. Jadi memang posisinya kekurangan Indonesia itu seperti itu. Makanya kenapa saya sangat mencintai produk Amerika, selektif karena lebih suka ke produk Amerika karena mereka sangat quality controlnya itu bagus untuk membuat sebuah produk. Bahkan ada dulu saya pernah pelajari dia melakukan 6 step. Ya, 6 step. Jadi pembuatan produk itu bukan cuma satu aja stepnya. Dibuat, dicoba, bagus enggak? Bahkan dicoba ke binatang dulu. Ya kan? Dicoba ke kelinci percobaan. Karena kan organnya hampir mirip sama manusia gitu kan. Dicoba ada hasilnya bagaimana gitu loh. Terus nanti dicoba baru ke manusia. Setelah melalui fase itu, itu baru namanya 6S namanya. 6S kalau nggak salah itu 6S. Itu boleh searching di internet. 6S itu step by step bagaimana sebuah produk itu quality controlnya sampai ke titik itu. Gitu Bu Iin. Oke. Siap? Oke, Jadi, terima kasih Dokter atas jadi penjelasannya. kita di Live Good itu sudah enak banget. Di bisnis sebelumnya saya nggak ada sertifikat begini. Nggak ada Bu Iin. Di bisnis Betul. sebelumnya yang sudah 30 tahun bisnisnya di dunia, nggak ada seperti ini mengeluarkan sertifikat sampai sedetail ini, nggak ada. Cuman Live Good lah yang memberikan sertifikat sedetail ini. Berarti sebegitu jujurnya Live Good kepada kita semua untuk kesehatan kita. Gitu loh ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih Bu Iin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Terima lagi kasih. nih dari Bapak Alfonso, dipersilahkan. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya, Dok. Siap, boleh Hari dengan ini senang hati. dipersiapkan Bu Wiwi setelah Pak Alfonso. Monggo Pak Alfonso. Ya, terima kasih ya Bu host ya, Bu leader dari Kota Nganjuk, Kota Angin ya. Oke ya. Izin bertanya, Dok. Siap Pak Alfonso, dengan senang hati. Dokter ya, hari ini saya senang sekali kok chemistry-nya sama ya, sama-sama hitam ya. Wah, Hitam ya manis. betul-betul. Padahal nggak janjian ya Pak ya. Oh, betul sekali dokter. Ya, gitu ya. Oke, dokter, saya lagi-lagi bertanya perihal ini ya, pondasi dulu deh ya. Karena bagaimanapun memang kita ini kan learning by doing ya. Belajar itu sambil berjalan, seperti itu ya dokter ya. Tetapi gini, memang harus kita akui bahwa Live Good itu ya menggandeng yang namanya networking itu keren banget loh. Keren sekali ya. Saya ketika saya tahu Live Good ini dan akhirnya memang kita ini sama-sama belajar lah ya. Singkat cerita begitu saya tahu acara di Kota Nganjuk itu saya mulai dengar yang namanya Dr. Ridho Al-Aziz ya. Wih, keren ya. Waktu itu tuh sebenarnya sama-sama ini ya saya kagetnya itu ketika loh Dr. Ridho sudah good ya. Padahal katanya baru masuk gitu ya. Nah, kok keren.
Tahu-tahunya sekarang sudah pelatihan dokter. Oke, selamat lah ya. Oke, Terima keren-keren. kasih Pak Alfonso, harus kejar Yes, ya. Iman ya. Betul, betul, betul. Amin, amin ya. Ini yang saya agak menariknya gini. Ternyata Dokter Sugeng itu punya link di Surabaya, ya itu. Ketemulah yang namanya referralnya itu Ibu Maria kan. Oke, sederhana saja dokter. Kita kalau ketemu leader besar seperti sekelas Ibu Maria, ya, yang ternyata juga sudah di perusahaan sebelumnya ya. Tapi oke lah, tidak apa-apa ya, bukan menjadi soal. Tetapi gini, gimana caranya ketika kita masuk ke seorang leader besar supaya untuk kita giring ke life good yang begini luar biasa. Karena ini pengalaman saya ini di bisnis lama itu boleh dibilang dipandang leader besar lah seperti itu. Tapi leader besar kan cuma jaringan sebelah dokter. Sebelah lagi Itu enggak loh. ya, binary ya Pak ya. Nah itu loh, apa gunanya ribuan jaringan sebelah, tapi yang sebelahnya itu belum nyampe 1000 kan ya belum besar sih menurut saya gitu loh. Ya kan apa artinya gitu loh, karena ya sama aja bohong, betul. Binary begitu ya Nah, Pak Alfonso ya, binary. siap binary betul ya. Makanya saya kok semakin ke sini kok saya melihat wah binary ini benar-benar jahat bener ya. Orang kerja begitu banting tulang aja nggak direken loh, nggak dipeduli, bener serius. Itu saya alami dokter, begitu loh. Nah, apa yang harus kita persiapkan ketika misalkan kita memprospek seorang leader besar untuk supaya bisa segera masuk di lingkungan life good yang kita benar-benar cintai gitu itu. Itu aja Pak Dokter ya. Jadi saya terima kasih sekali buat teman-teman supaya apa? Saya kepingin gini dokter. Orang-orang yang ada di kita itu orang-orang yang networker lah gitu loh. Jadi jangan orang-orang biasa karena kita bicara jaringan itu nanti terbenturnya cuma kayak kain nah gitu loh, kayak yang dulu. Nah, itu loh, itu yang menjadi batu sandungan buat kita semua dan hampir semua tim itu atau di tim-tim saya itu pasti gitu. Ngeluhnya ya nanti kayak itu. Nah, kemarin itu belanja produk besar-besar nggak ada duitnya nggak kembali. Nah, gitu loh. Dan akhirnya seperti itu. Dan akhirnya kita bahas lagi MLM. Nah, sekarang ini kan beda. Kita berusaha supaya apa ya, serigala berbulu domba itu nggak seperti itulah gitu loh. Oke, bagaimana caranya kita memprospek seorang leader besar dokter? Nah itu aja. Terima kasih Pak Alfonso, pertanyaannya dahsyat luar biasa. Jadi gini, yang pertama tingkatkan kapasitas diri kita dulu. Tingkatkan keyakinan kita tentang perusahaan yang kita jalankan sekarang. Itu yang paling utama. Kalau masalah hasil itu proses. Gitu loh. Nggak semua orang seperti kita yang bisa menunjukkan komisi seperti Dr. Sugeng. Tetapi kunci utama diri kita sendiri. Setelah kita sudah yakin dengan diri kita sendiri, ya kita yakin, kita tunjukkan komitmen kita di bisnis ini. Makanya saya bilang, yang paling utama itu rekam jejak kita sih sebenarnya. Rekam jejak seperti apa? Kita setia nggak di satu bisnis gitu loh. Ketika kita setia di satu bisnis, pasti kita untuk menawarkan orang-orang besar itu mereka bakal ngeliat kita dulu nih. Dia setia nggak sama bisnis ini? Dia mengajak seorang leader besar, berarti kita harus menjadi paling pertama itu diri kita. Kita harus fokus dengan diri kita, kita harus setia dengan bisnis yang kita jalankan saat ini. Gitu Pak Alfonso. Itu paling penting, diri kita sendiri dulu. Kita harus yakin dulu 100%. Karena yang kita tangkap ini adalah ikan kakap nih, ikan yang dalam artian yang besar nih, bagus nih, gitu kan. Dan itu tidak cukup sekali. Itu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Gitu loh. Betul. Nah, harus berkali-kali dokter ya. Berkali-kali. Dan yang kedua, kita lihat dia ada problem nggak gitu loh di bisnis sebelumnya. Gitu loh. Kita harus kalau dalam kedokteran tuh anamnesis, kita harus ngeliat dulu nih, ya. Kita harus lihat dulu nih pasien kita seperti apa nih kira-kira Pak Alfonso, ya kan? Apakah dia memang sedang masa turun di bisnis ini gitu kan? Nah, kita ketika menawarkan itu, kita jangan dalam artian kita kan kayak sama temen nih, kayak sama keluarga. Kita pakai soft selling aja dulu. Dengan santai aja dulu. Jangan langsung, oh begini, jangan. Karena kita mau nangkap orang yang besar nih. Jadi ngobrol, tanya kabar, tanya ada kendala kah, bagaimana perkembangan saat ini gitu kan. Jadi terus ketika kita memberikan sebuah penjelasan tentang keunggulan perusahaan kita, jangan menjelekkan perusahaan. Mungkin sama-sama nih dulu sama-sama kayak saya dulu sama-sama di Nuskin. Saya mau ngajak Maria di sama-sama Nuskin. Saya nggak menjelekkan Nuskin di awal, nggak.
di awal ya. Tapi kalau udah terbuka, sudah jalan, saya tahu, oh begini ya bobroknya, begini-begini. Nah, itu bebas. Di awal kita jelaskan sama dia, sama Marini, Mbak, tahu peluang ini enggak? Gitu loh, tahu peluang ini enggak? Coba dengarkan dikit dulu ya, saya nih ada peluang bagus, Mbak, gitu kan. Ya walaupun saya sama Mbak Maria tuh dulu kan beda jalur ya, beda pohon kan, beda pohon memang. Jadi mungkin saat itu timingnya juga pas Pak Alfonso. Jadi gini, ketika kita tawarkan orang itu, jangan ikan kakap yang seorang ikan kakap ini tadi, jangan capek kita untuk menawarkannya. Mungkin timingnya belum pas saat itu, gitu loh. Betul. Masih bagus poinnya untuk jualan produk saat itu di bulan itu. Nanti 2 bulan 3 bulan ke depan kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi kita terus soft selling kan. Jangan kayak kita di share link Zoom aja di sini, nggak bisa kayak gitu. Kalau kakak itu harus agak lebih soft, lebih lembut dia. Setelah itu baru kita tawarkan perusahaannya ini istilahnya untuk saat ini momentumnya pas gitu bahasanya. Bahasanya gitu. Ini saya ada peluang yang dimana momentumnya tuh pas saat ini gitu. Momentumnya. Bilang sama dia momentumnya. Momentumnya. Momentum Kita ya. dulu kayak kita dulu di bisnis sebelumnya, Mbak. Saya waktu sama mereka itu saya bilang, ada itu namanya di atas kita Roni Lani. Enak ya dia ya, gitu saya bilang, enak ya mereka ya jadi orang yang pertama. Gitu. Saya gitu, enak ya jadi pertama. Selalu pengen kayak dia kan, Mbak, bilang kayak gitu kan. Tapi nah di Live Good ini kita bisa jadi kayak mereka, Mbak. Gitu loh. Makanya makin penasaran. Bisa seperti mereka, Mbak, gitu. Karena ya kita sama-sama Amerika saat itu ya Pak Alfonso, saya sama-sama Amerika. Jadi ini saya tinggal comparekan seperti itu. Jadi saya sama-sama Amerika, kita tinggal kembangkan. Jadi ini peluangnya bagus, momentumnya pas, Mbak. Coba tak pelajari dulu. Ya, tak pelajari dulu. Kalau dia seorang pembisnis, spillkan dikit produknya, baru marketing plan-nya lebih dibanyakin. Karena mereka pasti mau duitnya. Nah, Betul. kita jelaskan marketing plan-nya dengan simple aja dulu. Dengan santai aja dulu, dengan simple. Nah, setelah itu, dia sudah klop hatinya, biasanya belum mau lagi tuh. Belum mau tuh Pak Alfonso. Mikir dulu ya, katanya kayak gitu kan. Follow up lagi. Tanya. Ya Oh kan? gitu. Tanya dulu, tapi jangan langsung nanya bisnis gimana, jadi mau nggak? Ah, jangan kayak gitu. Gitu kan? Jangan gitu bahasanya. Ya kan? Yuk, kayaknya kalau ada kamu, gitu bahasanya Pak Alfonso. Kayaknya kalau ada kamu, saya bisa megang deh ke diri. Gitu loh. Atau bisa kita pegang deh, kalau ada kamu, kayaknya kamu leader yang hebat, kita bisa kembangkan di Surabaya gitu. Contohnya gitu Pak Alfonso. Jadi ajak dia bahwasanya kayaknya ada kamu, saya bakal ada kamu jadi leader besar deh di sana gitu bahasanya. Ya kan? Ya, gitu. Ya Sip. saya ingin kerjasama dengan kamu. Mau nggak kita kerjasama dengan peluang kita kali ini? Ya peluang kita lebih besar lah dibanding sebelumnya. Kita bisa jadi orang-orang yang pertama seperti dulu. Seperti di atas-atasannya kita dulu. Gitu. Jadi memang kita harus sabar, tapi yakinkan diri kita dulu, kita sabar, kita jelaskan secara santai, jangan langsung kayak barbar, kayak nawarkan orang baru ngerti ya Pak Alfonso ya, gitu loh. Kita harus Iya, santai ya, dulu. benar-benar. Sama Siap, kayak Mbak siap. Sodik dulu ditawarkan, pasti dulu Mbak Sodik juga nggak mungkin langsung mau gitu loh, ya Pak Sodik ya. Sangat betul, karena apa? Diri kita mau ngikuti usaha apapun itu perlu banyak pertimbangan, karena saya tidak mau satu Main-main. yang saya jalankan itu hanya 1, 2, 3 bulan. Saya ingin di sisa umur saya, dan saat ini sudah umur 55 tahun, tapi ingin menjalankan suatu usaha itu yang aman, nyaman, menguntungkan, jangka panjang, itu harus sesuai data. Gitu, dokter. Monggo, lanjut. Siap. Oke Pak Alfonso, Terima kurang lebih kasih. seperti itu. Iya, betul sekali dokter. Terima kasih banyak dokter ya. Oh, ilmunya luar biasa nih. Itu. Mantap Siap. sekali ya jawaban dari dokter.